Adi Dynamita Sapus dengan NIM 859354069 program studi PGSD di semester yang kedua. Dan yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pengampu Devris Hanindia Edwian Pradana SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sesuai instruksi tugas, saya akan menjelaskan materi ini menjadi 4 bagian. Pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu ini ibarat fondasi sekaligus pengawas mutu bagi pendidikan. Ia bekerja dalam 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan itu benar-benar nyata dan ada, bukan sekedar khayalan. Ia merumuskan hakikat bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan nyata untuk membentuk manusia. Jadi, keberadaannya itu sah dan nyata. Kemudian yang kedua, menjamin keilmiahan. Pendidikan ini disusun secara logis, rasional, dan teratur. Jadi, teori atau cara mendidik itu bukan asal tebak atau kebiasaan saja, tetapi memang tersusun secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang ketiga, menjaga nilai-nilai. Pendidikan ini selalu berdasarkan kebaikan, etika, dan moral. Jadi, tujuan pendidikan itu tidak menyimpang, tetapi mengarah ke Allah yang mulia dan bermanfaat bagi manusia. Intinya, filsafatlah yang membuat pendidikan itu kokoh, benar, dan bermutu. Selanjutnya, poin yang kedua. Nah, kalau tadi filsafat menguatkan pendidikan, sekarang kita akan bahas sebaliknya bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Jadi, hubungan keduanya itu timbal balik, saling mengisi. Kalau filsafat itu teori dan pemikiran, maka pendidikan adalah wadah uji cobanya. Disinilah pemikiran-pemikiran filsafat itu diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Melalui praktik pendidikan, filsafat ilmu mendapatkan pengalaman, data, dan kenyataan. Sehingga filsafat itu tidak mati, tidak jadi teori kering di atas kertas saja, tetapi justru karena dipakai dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu jadi terus hidup, berkembang, dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan zaman yang berubah-ubah. Di poin yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai psikoanalisis dalam membedah masalah pendidikan. Jadi, filsafat ilmu disebut sebagai psikoanalisis karena filsafat ilmu punya 3 alat ampuh yang kita kenal sebagai 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi ini menjawab pertanyaan, apa itu pendidikan dan apa hakikat anak didik? Jadi, sebelum mengajar kita harus tahu apa yang sedang kita hadapi. Apakah anak itu kertas putih atau bibit yang sudah ada isinya? Dari situ kita akan tahu dasar yang benar. Kemudian yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini juga menjawab pertanyaan, bagaimana cara menyampaikan ilmunya dan bagaimana cara anak belajar. Nah, ini yang akan menentukan metode kita, apakah cukup dihafal atau harus dipraktikkan. Ini menjamin ilmu itu tersampaikan dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Dan yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini juga menjawab pertanyaan, untuk apa pendidikan ini dan apa gunanya. Jadi, ini yang akan menjaga arah supaya kita tahu ilmu ini dipakai untuk kebaikan atau untuk hal yang buruk. Ini yang akan memastikan pendidikan itu bernilai. Oleh karena itu, dengan membedah sedalam ini, makanya filsafat ilmu pantas disebut sebagai psikoanalisis.
Dan yang terakhir di poin yang keempat, contoh konkretnya, misalnya di sini kita lihat dari penyusunan kurikulum. Berdasarkan ontologi, kita harus sadar bahwa anak itu sedang bertumbuh dan punya sifat khas. Maka kurikulumnya disusun secara bertahap, tidak boleh dipaksakan tetapi sesuai umur dan kemampuannya. Kemudian berdasarkan epistemologi, kita pilih cara mengajar yang pas, misalnya untuk SD. Anak lebih mudah paham kalau belajar sambil melihat atau melakukan. Maka metode yang dipakai bukan sekedar ceramah, tetapi banyak praktik dan alat peraga. Dan berdasarkan aksiologi, materi yang dimasukkan tidak cuma matematika atau bahasa saja, tetapi juga pendidikan karakter agama. Kenapa? Karena tujuannya supaya anak jadi manusia yang berguna dan berbudi pekerti luhur. Atau contoh sederhananya saat mengajar di dalam kelas. Saat kita mengajar, kita harus berpikir, apakah cara saya mengajar ini sudah enak diterima murid? Apakah materi ini bermanfaat buat hidup mereka nanti? Nah, saat itu juga filsafat ilmu sedang bekerja dan dipraktikkan secara nyata. Kemudian, dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa filsafat ilmu adalah nyawa atau jiwanya ilmu pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan hanya kegiatan biasa tanpa arah. Tetapi dengan filsafat, pendidikan menjadi ilmu yang kuat, jelas dasarnya, benar caranya, dan pasti bermanfaat. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.